Pernahkah Anda bertanya bagaimana cara produk Abon Sapi Indonesia menembus pasar dunia? Di balik setiap produk yang berhasil diekspor terdapat proses penting mulai dari analisis pasar, penentuan HS code, pemenuhan regulasi, hingga negosiasi dengan buyer. Mari kita simak video prosedur ekspor. Ekspor dimulai dari analisis pasar untuk menentukan negara tujuan yang potensial. Sebelum melakukan ekspor, perusahaan harus mengetahui kebutuhan konsumen, tingkat persaingan, regulasi negara tujuan, serta pasar yang tersedia. Selanjutnya, eksportir menentukan HS code produk. HS code digunakan sebagai identitas barang dalam perdagangan internasional dan menjadi dasar penentuan tarif bea masuk, persyaratan ekspor, serta ketentuan impor di negara tujuan. Jika produk yang diekspor adalah olahan pangan seperti abon sapi, eksportir juga perlu mempelajari regulasi keamanan pangan yang berlaku di negara tujuan, termasuk persyaratan label dan dokumen kesehatan produk. Setelah pasar tujuan ditentukan, perusahaan mencari buyer melalui pameran dagang internasional, marketplace B2B, media sosial, jaringan distributor, program pendampingan ekspor pemerintah, maupun kanal internet seperti TradeMap. Apabila telah ditemukan buyer, dilakukan negosiasi mengenai spesifikasi produk, jumlah pesanan, harga jual, metode pembayaran, jadwal pengiriman, dan Incoterms yang akan digunakan. Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam sales contract sebagai dasar hukum pelaksanaan ekspor. Melanjutkan ke tahap selanjutnya, setelah kesepakatan dituangkan ke dalam sales contract dan kita resmi mendapat pesanan dari buyer, maka tanggung jawab pertama UMKM adalah memastikan legalitas usaha. UMKM wajib mengantongi NIB berbasis resiko yang diterbitkan secara elektronik melalui sistem OSS RBA. Sistem ini dapat diakses dengan mudah secara publik melalui sistem pencarian Google dengan mengetik alamat situs oss.go.id. Selain NIB, UMKM juga wajib memiliki NPWP badan usaha sebagai basis pelaporan pajak ekspor yang valid. Masuk ke tahap produksi karena abon sapi merupakan produk pangan olahan asal hewan yang ditujukan untuk pasar internasional. Alur produksinya wajib menerapkan standar sanitasi dan operasional yang sangat ketat melalui beberapa tahap sistematis. Proses dimulai dengan memilih daging sapi segar berkualitas tinggi. Daging kemudian dipotong menjadi blok-blok berukuran seragam. Potongan daging saat direbus di dalam panci besar dengan suhu terkontrol hingga teksturnya empuk. Daging yang telah direbus dan ditiriskan disuir secara manual menggunakan tangan. Proses manual ini dilakukan secara teliti. Proses pengadukan dilakukan hingga seluruh bumbu meresap sempurna ke dalam pori-pori serat daging. Daging berbumbu kemudian digoreng di dalam wajan besar dengan minyak panas pada suhu stabil. Selama proses ini, adukan harus dilakukan secara konstan agar kemantangan rata, air menguap sempurna, dan abon berubah menjadi coklat kemasan. Memasukkan abon ke dalam mesin spinner yang berputar dengan kecepatan tinggi untuk memastikan dan membuang sisa minyak yang menempel pada abon. Proses ini adalah kunci agar abon menjadi renyah, tidak cepat hanyut, dan memiliki masa simpan yang panjang selama proses pengakalan di luar negeri. Setelah proses produksi selesai, tim melakukan quality control secara ketat. Di tahap ini, produk diuji berdasarkan parameter fisik dan organoleptik. Terakhir adalah pengemasan dan pelabelan ekspor. Abon sapi dikemas dengan material food grade kedap udara lalu dilabeli regulasi internasional dengan bahasa Inggris. Label wajib memuat nama produk, komposisi bahan baku, berat bersih, kode produksi, tanggal kadaluarsa, instruksi penyimpanan, serta identitas negara asal. Nah, setelah abon sapi itu siap diproduksi dan telah sertifikasinya, sekarang kita masuk ke tahap yang paling seru, yaitu pengurusan dokumen ekspor. Dalam kegiatan ekspor atau impor barang, ada beberapa dokumen yang diperlukan. Yang pertama yaitu packing list. Ini adalah dokumen yang berisi rincian barang. Yang kedua, invoice. Ini adalah dokumen ekspor yang berisi informasi barang yang akan diekspor beserta dengan nilai dan harganya.
Yang ketiga adalah Bill of Lading. Ini merupakan dokumen pelabelan sebagai tanda terima muatan dan juga bukti adanya perjanjian pengangkutan laut. Yang keempat yaitu COO. Adalah dokumen yang berisi informasi asal barang dan menjelaskan barang tersebut adalah hasil produksi dari negara eksportir. Yang kelima adalah Airwal Bill. Ini dokumen angkutan transportasi udara yang isinya adalah informasi tentang barang yang dikirim seperti jenis barang, berat, nilai barang, dari mana asal barang tersebut, dan hendak dibawa kemana barang tersebut. Ingat ya, jika packing list, invoice, bill, COO, dan Airwal Bill lengkap, maka ekspor kamu akan lancar dan aman. Jangan sampai ekspor kamu tertahan karena dokumen. Pengurusan dokumen perizinan ekspor dan impor seringkali membingungkan, terutama jika harus melalui banyak instansi dan masih menggunakan cara manual. Untungnya ada Indonesia National Single Window atau INSW. Nah, INSW ini merupakan sistem layanan terintegrasi yang menyediakan fasilitas penyampaian data, pengolahan data, dan informasi untuk menyelesaikan seluruh proses dokumen ekspor dan impor secara elektronik. INSW ini juga berada di bawah Kementerian Republik Keuangan Indonesia. INSW ini membantu mengoptimalkan penerimaan negara serta menjamin data dan informasi ekspor-impor yang valid dan akurat. INSW juga mengintegrasikan layanan elektronik ekspor-impor dari 16 kementerian dan lembaga. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018, INSW menangani dokumen karantina, dokumen kepabeanan, dokumen perizinan, dokumen pelabuhan, dokumen kebanda udaraan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan ekspor dan impor. Selanjutnya kita masuk ke freight forwarding. Yuk kita bahas. Nah, jadi freight forwarding ini adalah organisasi atau individu yang bergerak serta bertanggung jawab dalam mengatur pengangkutan barang dari titik asal ke titik tujuan. Pengangkutan barang dapat dilakukan dengan menggunakan transportasi darat, air, udara, dan juga freight forwarder disebut sebagai arsitek transportasi atau pergerakan barang proyek. Forwarding juga dapat melakukan pengepakan barang, mengurus dokumen, dan proses lain yang terikat dengan pengiriman barang. Nah, jadi freight forwarding ini dicetuskan pertama kali oleh Thomas Meadows dan Company Limited di London. Nah, menurut Understand the Freight Business yang ditulisnya pada tahun 1972, jadi munculnya transportasi kereta api dan kapal uap dapat menciptakan permintaan untuk industri pengiriman barang yang masih baru, sehingga perdagangan berkembang antara Eropa dan juga Amerika Utara. Seiring berkembangnya waktu, mulai berkembang ke seluruh dunia, jadi terbentuklah asosiasi internasional pada tahun 1925, yaitu Federation International des Associations de Transiter et Similis atau disingkat dengan FIETA, yang saat ini memiliki anggota lebih dari 35.000 anggota. Jadi, dengan bantuan INSW dan freight forwarder, proses ekspor jadi lebih mudah, rapi, dan pastinya lebih profesional. Setelah seluruh dokumen siap, produk abon sapi ini harus melalui pemeriksaan oleh instansi karantina karena termasuk produk pangan asal hewan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan produk memenuhi persyaratan kesehatan dan keamanan pangan yang ditetapkan. Setelah seluruh persyaratan terpenuhi, diterbitkan sertifikat kesehatan yang menjadi salah satu dokumen wajib ekspor. Selanjutnya, eksportir mengajukan pemberitahuan ekspor barang atau PEB kepada Bea Cukai melalui sistem yang terintegrasi dengan INSW. Data yang disampaikan mencakup identitas eksportir, negara tujuan, HS code, jumlah barang, nilai barang, dan dokumen pendukung lainnya. Bea Cukai
kemudian melakukan verifikasi dokumen dan apabila diperlukan melakukan pemeriksaan fisik barang. Setelah seluruh persyaratan dipenuhi, diterbitkan nota pelayanan ekspor atau NPE sebagai persetujuan resmi ekspor. Pada tahap pengiriman, freight forwarder mulai mengambil peran utama. Untuk UMKM, forwarder biasanya menyediakan layanan door to port atau bahkan door to door. Barang dijemput langsung dari lokasi produksi UMKM dan diangkut menggunakan kendaraan darat menuju gudang konsolidasi, pelabuhan atau bandara. Apabila jumlah ekspor relatif kecil seperti 100 hingga 500 kg, abon sapi pengiriman umumnya dilakukan melalui jalur udara karena lebih cepat dan cocok untuk produk pangan. Freight forwarder akan melakukan booking ruang kargo pada maskapai penerbangan, mengurus dokumen pengiriman, dan menyerahkan barang ke terminal kargo bandara. Setelah pesawat berangkat, diterbitkan Airway Bill atau AWB sebagai bukti pengangkutan barang. Sebaliknya, apabila volume ekspor lebih besar, pengiriman dapat dilakukan melalui jalur laut. Freight forwarder akan melakukan pemesanan kontainer, staffing barang, pengiriman ke pelabuhan, dan koordinasi dengan perusahaan pelayaran. Setelah kapal berangkat, diterbitkan Bill of Lading sebagai bukti. Dalam simulasi, ini digunakan in counters FOB atau bisa disebut free on board. Artinya eksportir bertanggung jawab hingga barang dimuat ke atas kapal atau diserahkan kepada pengangkut di titik yang telah disepakati. Sedangkan biaya dan risiko selanjutnya menjadi tanggung jawab pembeli. Setelah produk abon sapi dikirim, eksportir menyerahkan dokumen pengiriman kepada buyer sebagai bukti bahwa barang telah dikapalkan. Dokumen yang diserahkan biasanya meliputi invoice, packing list, dan bill of lading yang berisi informasi mengenai jenis barang, jumlah produk, serta detail pengiriman. Kelengkapan dan ketetapan dokumen sangat penting karena menjadi dasar dalam proses transaksi ekspor dan memastikan barang dapat diterima sesuai kesepakatan antara eksportir dan buyer. Proses selanjutnya adalah penyelesaian pembayaran. Pada transaksi ekspor skala UMKM, metode pembayaran yang umum digunakan adalah telegraphic transfer. Metode ini dipilih karena prosesnya relatif sederhana, cepat, dan memiliki biaya administrasi yang lebih rendah. Nah, untuk transaksi dengan nilai yang lebih besar, pembayaran dapat menggunakan letter of credit yang memberikan tingkat keamanan lebih tinggi bagi eksportir maupun importir. Nah, selama proses pengiriman, terdapat freight forwarder sebagai yang membantu mengatur kegiatan logistik serta memastikan barang dapat dikirim sesuai jadwal yang telah ditentukan. Selain itu, freight forwarder juga membantu melakukan tracking atau pemantauan posisi barang sehingga eksportir dan buyer dapat mengetahui perkembangan pengiriman secara real time. Nah, setelah barang tiba di negara tujuan, importir melakukan proses custom clearance import sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negaranya sebelum barang dapat dikeluarkan dan didistribusikan di negara tujuan. Setelah seluruh kewajiban ekspor terpenuhi, produk abon sapi dapat didistribusikan kepada distributor, supermarket, toko pangan, maupun konsumen akhir. Tahap terakhir adalah tahap evaluasi ekspor. Eksportir menilai ketepatan waktu pengiriman, biaya logistik, kualitas produk yang diterima buyer, serta tingkat kepuasan pelanggan. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar perbaikan untuk kegiatan ekspor berikutnya, agar proses ekspor dapat berjalan lebih efektif, aman, dan kompetitif di pasar internasional.